seberapa besar sih lulusan teknik pertanian bisa survive seperti yang bidang Ibu geluti seperti ini? Permatep Edutainment Podcast, The Power on Your Side. Halo Tapers, kembali lagi di Permatep Edutainment di episode 2 ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang prospek kerja tentang teknik pertanian di bidang akademisi. Buat yang belum tonton di episode satunya, kalian bisa langsung aja lihat di link di kolom deskripsi video ini. Nah, langsung saja kita masuk ke narasumber untuk episode kedua ini bersama Ibu Elhamida. Mungkin saya perkenalan dulu ya Bu. Perkenalkan buat Ibu Elda dan teman-teman Tapers di rumah. Saya Adi Saputra dari TEP 19 dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Mungkin langsung saja Ibu Elda bisa memperkenalkan dirinya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Elhamida Reskia Amin, kemudian merupakan salah satu dosen di jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Kemudian mungkin sedikit flashback ke belakang ya tentang riwayat pendidikan ya. Jadi Ibu merupakan salah satu alumni dari jurusan Teknik Pertanian, dulu masuknya tahun 2007. Tahun 2012. Nah, kemudian tahun 2013 itu Ibu melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor di jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan. Kemudian lulus di tahun 2016. Mungkin itu perkenalannya. Langsung saja kita sambung ya Bu. Untuk di 2016 itu Ibu langsung menggeluti untuk menjadi dosen atau ada memang waktu senggang untuk Ibu mencari pekerjaan ya Bu? Oke, mungkin cerita sedikit ya berarti ya. Jadi di 2016 itu Ibu sidang tesisnya itu kurang lebih bulan Februari kalau nggak salah ya. Kemudian di bulan Maret itu alhamdulillah ada salah satu dosen dari perguruan tinggi negeri di Lampung yang menghubungi Ibu gitu menawarkan untuk bergabung di sana gitu. Nah, tapi saat itu Ibu masih belum lulus statusnya ya, karena baru ujian tesis aja gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Ibu selesaikan tesis di bulan bulan Juli nggak salah, itu pokoknya selesai semuanya, udah dapet ijazah. Nah, akhirnya di bulan Agustus itu Ibu langsung apply di tempat itu, dan di bulan September sudah langsung bisa bergabung di sana gitu. Jadi behind the story-nya itu sih. Jadi 2016 itu alhamdulillah pokoknya sebelum lulus itu udah ada yang menawarkan lah seperti itu untuk diajak bergabung di sana gitu. Berarti memang cukup singkat ya Bu untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sekarang digeluti ya Bu? Iya betul. Gitu. Dan itu juga tetap juga sambil apply karena saat itu kan masih belum ada keputusan resmi dari sana gitu ya. Walaupun sudah ditawarkan kan tetap ada rapatnya lah seperti itu untuk memutuskan bisa bergabung atau tidak gitu ya. Selama itu juga tetap apply di tempat yang lain, tapi ya pada akhirnya ya tetap bergabung di sana gitu. Iya Bu. Terus ada alasan nggak Bu Ibu bisa memilih di pekerjaan yang saat ini digeluti Bu? Oke, jadi alasan khususnya, mungkin flashback lagi ya. Jadi Ibu itu alhamdulillah S2 itu mendapatkan beasiswa. Waktu itu namanya beasiswa BPPDN dari Dikti ya waktu itu. Sekarang kan kementeriannya sudah berubah ya. Nah, di beasiswa itu di dalam surat kontraknya itu ada ada salah satu poin yang menyebutkan bahwa setelah selesai setelah selesai untuk mengikuti pendidikan S2, maka setiap penerima beasiswa itu diwajibkan untuk mengabdi bahasanya gitu, sebagai bentuk kontribusi terhadap beasiswa yang telah diberikan gitu. Nah, kemudian dari situ
Itu juga salah satu latar belakang kenapa Ibu menggeluti bidang yang saat ini ditekuni. Waktu itu sebenarnya perhitungannya itu N+1, jadi masa kuliahnya berapa lama ditambah 1 tahun gitu ya. Mungkin kita lanjut aja untuk memang pertanyaan yang selanjutnya ya Bu. Mungkin dari Ibu nih, kira-kira seberapa besar sih lulusan teknik pertanian bisa survive seperti yang bidang Ibu geluti seperti ini? Mungkin kalau ditanya berapa besar survive, sebenarnya peluangnya juga besar. Tapi kembali untuk survive itu tergantung dari individu masing-masing gitu. Jadi kalau kalian misalnya kuat gitu ya untuk berada di bidang ini, hanya untuk survive itu juga sangat mungkin gitu. Tapi ada juga yang mungkin bosenan, kemudian nanti cari pekerjaan yang lain. Jadi itu sih tergantung kita masing-masing. Tapi kalau ditanya peluangnya sangat besar sekali gitu untuk bisa survive di bidang ini gitu. Jadi ibaratnya itu tuh supaya kita bisa survive, kita harus persiapkan dari awal juga ya Bu, supaya benar. Di masa mendatang bisa survive gitu ya Bu. Betul, jadi itu juga harus dipersiapkan dari sekarang gitu. Mungkin tambahan ya, mungkin di luar tema sih gitu ya. Tapi mungkin ini nggak banyak orang yang memikirkan itu gitu ya. Jadi salah satu persiapan awal gitu untuk kalian nanti, apapun pekerjaan yang kalian geluti nantinya, tetapkanlah target di awal gitu. Jadi dari sekarang kalian harus menetapkan target walaupun statusnya masih mahasiswa gitu. Jadi misalnya nih, kalian mau lulus di tahun berapa? Sekarang misalnya di semester berapa nih? Misalnya di semester 5 misalnya ya. Nah, terus mau berapa semester kuliahnya? Misalnya mau 8 semester atau mau 3 atau mau 7 semester. Nah, itu kalian set target dulu untuk kalian gitu. Kemudian misalnya mau lulus di tahun berapa? 2021 atau 2022. Nah, itu kalian set target kalian sendiri. Kemudian nanti setelah lulus, kira-kira apa yang mau kalian lakukan? Apakah mau lanjut S2? Ataukah mau langsung mencari pekerjaan? Ataukah mau cari pengalaman yang lain, misalnya dengan berwira swasta atau ya apapun lah. Pokoknya kalian harus ngeset target dulu lah gitu bahasanya. Nah, dan juga itu juga jangan cuma di angan-angan tapi dibuat tulisan gitu. Jadi kalau zaman dulu Ibu masih mahasiswa tuh, Ibu ada satu kayak karton gitu ya. Nah, itu Ibu tulis itu list 100 list yang mau dicapai gitu. Nah, jadi Bu, list-listnya itu ditulis. Misalnya kayak dulu Ibu mahasiswa pengen dapetin BMW misalnya, itu Ibu tulis di situ gitu. Terus nanti kalau misalnya udah kita dapetin list-list yang mau kita capai itu, nanti kan kita coret ya. Mungkin waktu itu Ibu mau nargetin 100 list gitu, tapi mungkin yang ketulis itu cuma kayak 40. Tapi at least dari 40 itu lumayan banyak lah yang kecoret. Ya memang nggak setengahnya sih, tapi dari situ kan kita jadi tahu ya, oh berarti ini loh pencapaian-pencapaian yang sudah saya lakukan seperti itu. Nah, kalian juga harus membuat itu dari sekarang gitu. Jadi buatlah list itu, tempel di dinding kalian gitu. Jadi ketika kalian misalnya lagi down, lagi males gitu, terus kalian ngeliat list di dinding kalian tuh jadi semangat lagi. Oh, saya nggak boleh nih males-males karena target saya lulus di tahun 2022 kayak gitu. Nah, jadi itu yang harus kalian persiapkan juga dari sekarang. Kemudian juga di personalitinya juga harus disiapkan gitu. Jadi jadi orang tuh jangan gampang menyerah gitu ya. Ketika baru masukin satu lamaran, terus kalian nyerah gitu. Padahal mungkin di lamaran kalian yang ke-20 itu baru kalian keterima gitu. Bayangin kalau cuma apply baru 5 lamaran terus kalian udah nyerah, ya nggak akan bisa mencapai apa yang kalian mau gitu. Jadi jangan gampang menyerah. Kemudian kalau ada hal baru itu dicoba gitu. Kalau ada penawaran apapun yang sifatnya positif itu kalian coba. Kayak misalnya setiap tahun itu kan selalu ada ini ya, PKM ya, atau ada PMW. Nah, cobalah kesempatan itu gitu. Apapun hasilnya.
walaupun nggak keterima atau misalnya keterima ya tetap aja dicoba gitu, karena itu itu tuh ngelatih kalian untuk terus mau berusaha kayak gitu. Jadi jangan jangan males-males lah gitu, jangan jadi mahasiswa yang biasa aja. Ingat, saingan kalian tuh banyak banget dari kampus-kampus di luar. Kalau kalian cuma gitu-gitu aja aktivitasnya, bayangin saingan kalian di luar sana itu mungkin lebih besar lagi usahanya gitu. Jadi kalian harus juga memotivasi diri kalian sendiri untuk terus berkembang dan berinovasi kayak gitu. Ya Bu, jadi mendengar dari penjelasan Ibu sekarang dari akunya sendiri kayak semakin lebih semangat lagi Bu buat mempersiapkan supaya nantinya bisa lebih bagus lagi lah, bisa survive, bisa ngalahin teman-teman mungkin di luar sana, karena memang kan usaha kita yang dikira sudah maksimal ternyata orang lain lebih maksimal lagi kan ya Bu. Betul, jadinya kita harus lebih survive lagi. Betul. Terus kemudian ada nggak sih Bu tantangan tersendiri nih buat Ibu sebagai lulusan teknik pertanian di bidang kerjaan Ibu sekarang? Oke, tantangan. Kalau untuk tantangan itu sebenarnya semua pekerjaan apapun ada tantangannya ya. Tapi iya, kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu. Bagaimana kita untuk menyikapi tantangan itu gitu. Karena ya semua pekerjaan tuh ya pasti ada tantangannya gitu, tapi bisakah kita menghandle tantangan itu? Nah itu bergantung dari kita sendiri gitu. Salah satu triknya adalah kita harus mampu beradaptasi. Jangan tempat kerja yang mengikuti kita, tapi harus kita yang mengikuti bagaimana lingkungan di sana gitu. Jadi agar ya bisa beradaptasi nantinya untuk menghadapi persoalan-persoalan yang lain. Dan persoalan itu kan biasanya makin meningkat ya. Jadi mungkin di tahun-tahun awal itu mungkin susahnya itu susah. Misalnya kalau Ibu nih sekarang karena dosen ya, misalnya susahnya itu kayak menghandle mahasiswanya tuh. Kalau misalnya udah kelas besar, kemudian susah menghandle itu. Tapi nanti berikutnya itu bakal meningkat lagi gitu. Nah, itu gimana cara kita menyikapinya gitu. Jadi salah satu caranya juga yaitu cari inovasi-inovasi lain gitu untuk menyikapi masalah itu, seperti itu. Iya Bu. Nah, untuk dari Ibunya nih, ada nggak sih Bu tip and trick buat fresh graduate dari jurusan teknik pertanian nih supaya nantinya itu bisa survive Bu di dunia kerja? Oke, tips and trick ya, Bu? Mungkin kalau untuk tipsnya tadi ya, jadi tentukan target mau apa ke depan. Kemudian triknya juga ya jangan jadi mahasiswa yang biasa aja. Karena sekarang tuh yang dibutuhkan dunia kerja itu bukan cuma IP kalian yang tinggi gitu. Yang tinggi itu merupakan salah satu aja gitu. Tapi kembali skill kalian lah yang nantinya itu akan membantu kalian kelak. Nah, jadi mumpung ini masih mahasiswa, jadi asahlah kemampuan-kemampuan lain, seperti misalnya skill untuk menggunakan software misalnya AutoCAD atau misalnya GIS gitu. Kemudian juga salah satu tips atau trik juga itu adalah bahasa asing, karena banyak sekali peluang-peluang di luar sana yang salah satunya itu membutuhkan kemampuan bahasa asing. Nah, makanya mumpung kalian masih muda nih ya, jadi masih gampang lah belajar bahasa asing gitu. Bahasa asing itu bisa jangan cuma bahasa Inggris aja gitu, tapi cobalah tambah bahasa-bahasa yang lain. Jadi biar kita itu punya poin plus dibandingin orang yang lain. Karena kalau berbahasa Inggris itu kayaknya udah mulai banyak gitu yang bisa bahasa Inggris. Tapi kalau ada bahasa asing lain yang mungkin kalian kuasai, mungkin itu akan menjadi nilai plus untuk kalian itu. Mungkin itu sih. Jadi kurang lebihnya kita sebagai mahasiswa itu harus melakukan hal-hal yang mungkin notabene nggak yang semua mahasiswa lakukan ya Bu. Ibaratnya kita harus memaksimalkan pengalaman, memaksimalkan usaha juga supaya memang mendapatkan ilmu untuk kemudian hari gitu ya Bu. Mungkin itu aja Bu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan. Nah sekarang kami
untuk bisa memberikan pesan untuk para mahasiswa, untuk fresh graduate tentunya, supaya bisa survive di pekerjaan mendatang, Bu? Oke, mungkin pesan untuk para fresh graduate ya. Yang pertama itu jangan menyerah ya ketika nanti kalian dihadapkan oleh masalah-masalah, ketika misalnya untuk meng-apply lamaran kemudian nggak keterima atau apa, nah itu jangan pernah menyerah, kemudian cari cara yang baru gitu. Jadi kita harus juga introspeksi diri kita, kira-kira kenapa ya saya nggak bisa mendapatkan pekerjaan di sini. Jadi di situ kita memperbaiki diri kita sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian juga perkaya diri kalian biar banyak inovasi dan kreasi yang bisa kalian miliki ya, salah satunya dengan banyak mencari pengalaman gitu. Jadi biar kita juga banyak mengetahui mengetahui kehidupan di luar sana lah. Kemudian satu lagi yang juga penting itu adalah membangun relasi. Nah itu juga mungkin sering ketinggalan ya. Jadi membangun relasi itu juga salah satu step yang penting untuk fresh graduate nantinya, karena mungkin dari relasi-relasi itulah kita ada info ini, ada info itu, seperti itu. Jadi mungkin itu sih step-step untuk para fresh graduate, seperti itu. Ya Bu, jadi ini terima kasih banget Bu untuk Bu Elhamida karena sudah bisa hadir di episode 2 Permatep Edutainment ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Bu, dan mohon maaf kalau memang banyak kata ya Bu. Sama-sama, mohon maaf jika mungkin yang disampaikan itu kurang mengena mungkin, seperti itu ya. Iya Bu, informasinya sudah banyak banget yang sangat penting bagi kami, dan mungkin kita closing penutupan dulu Bu. Buat teman-teman Permatep Edutainment, itulah narasumber kita Ibu Elhamida dari jurusan Teknik Pertanian, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe di video